Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masih belajar mengenai nilai mutlak, yaitu tentang grafik nilai mutlak. Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah menggambar grafik ya di diagram Kartesius. Grafik yang mungkin pernah kalian gambar yaitu grafik fungsi linear. Contohnya di sini yang paling sederhana yaitu Y sama dengan X. Nah, cara menggambarnya bagaimana? Biasanya akan kalian buat dulu tabelnya seperti ini ya. Nah, tabelnya X-nya dulu. Ini bebas angkanya, bisa dimulai dari negatif 5 sampai 5 atau dari negatif 3 sampai 2, terserah. Nah, ini Ibu ambil contoh dari negatif 3 sampai 3. Nah, berhubung grafik yang akan kita gambar yaitu Y sama dengan X, ya berarti nilai Y-nya sama dengan nilai X. Ini nilai X-nya berarti nilai Y-nya sama, tinggal kita tulis sama seperti yang atas. Dan kita tuliskan pasangan titik-titiknya. Menulis titik itu dari X dulu ya, X, Y, berarti ini X, Y, X, Y, dan seterusnya. Sehingga didapatkan titik-titiknya min 3, min 3, min 2, min 2, min 1, min 1, sampai dengan 3,3. Dalam menggambar grafik, biasanya pertama-tama kita akan gambarkan dulu sumbunya, sumbu X. Nah, ini sumbu X itu yang mendatar, seperti ini. Kemudian sumbu Y-nya. Setelah itu kita buat dulu garis-garisnya ini ya, skala-skalanya. Nah, dalam membuat garis-garis ini yang perlu diperhatikan, itu jaraknya harus sama. Misal, ke sini 1 cm, ya ke sini juga harus sama jaraknya, dan ke atas ini juga harus sama. Itu agar gambarnya itu akurat. Ke sini 2 cm, ya ke sini 2 cm. Seperti itu ya, itu diperhatikan. Setelah itu bisa kita tuliskan angka-angkanya. Dimulai dari 0, ini tengah-tengah sini itu 0. Kemudian di sumbu X ke arah kanan itu positif, berarti dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ke sana ya. Nah, yang ke kiri itu negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Untuk sumbu Y, berarti yang ke atas itu positif, ke bawah negatif. Setelah itu boleh kalian gambarkan garis bantu seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita gambarkan titik-titik yang sudah kita dapat pada tabel. Titik yang pertama ini min 3, min 3. X-nya dulu, X-nya min 3, Y-nya min 3. Oh, berarti letaknya di sini. Min 2, min 2 di mana? Min 2. Ke sini min 2 nih ya. Letaknya di situ, min 1, min 1, 0,0, 1,1, 2,2, dan 3,3. Inilah titik-titiknya. Setelah itu kita buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Seperti ini. Inilah grafik Y sama dengan X. Jelas? Nah, sekarang kalau grafik nilai mutlak bagaimana cara menggambarnya? Langkah-langkahnya sama. Nah, kita buat ya grafik fungsi nilai mutlak yang paling sederhana, yaitu Y sama dengan nilai mutlak X. Kita buat dulu tabelnya seperti yang tadi. Nilai X-nya sama, kita ambil dari negatif 3 sampai 3. Nah, di sini perbedaannya ya. Karena ini Y-nya sama dengan nilai mutlak X, berarti nilai mutlak yang atas ini. Nilai mutlak dari negatif 3, 3. Nilai mutlak dari min 2, 2. Nilai mutlak dari min 1, 1. Ini nilai mutlak 0 ya, 0. Nilai mutlak 1, 1. Nilai mutlak 2, 2. Nilai mutlak 3, 3. Sehingga titik-titiknya adalah min 3,3, min 2,2, min 1,1, dan seterusnya ini sampai 3,3. Barulah kita gambarkan. Ini ya, sumbunya sama, ini koordinat Kartesius. Kita gambarkan dari yang sebelah sini, min 3,3. X-nya min 3, tapi Y-nya 3. Oh, berarti letaknya dia di sini. Selanjutnya, X-nya min 2, Y-nya 2. Ini di sini. Min 1,1, 0,0, 1,1, 2,2, dan 3,3. Nah, jadi grafik fungsi dari Y sama dengan nilai mutlak X
kita hubungkan, seret, seret. Seperti huruf P ternyata. Nah, dari grafik ini juga kita bisa tahu bahwa nilai Y-nya ini tidak ada yang negatif ya. Kalau tadi kan ada, sebelah sini kan nilai Y negatif. Di sini tidak ada yang negatif karena dia semakin ke sana, ininya grafiknya semakin ke atas sana. Ini menunjukkan nilai mutlak, tidak ada yang negatif. Seperti itu. Mudah bukan cara menggambarnya? Selanjutnya kita akan tinjau nilai-nilai suatu variabel pada bentuk umum suatu fungsi nilai mutlak ya. Contohnya ini bentuk umumnya Y sama dengan nilai mutlak AX tambah B tambah C. Maksudnya kita meninjaunya bagaimana? Yang normal, kita ingat-ingat ya, yang normal itu tadi Y sama dengan nilai mutlak X. Nah, kalau 2X itu bagaimana? Kalau 3X bagaimana? Kalau setengah X bagaimana? Nah, itu nanti kita bisa amati. 2, 3, 1/2 itu adalah nilai A ini ya, yang nempel dengan X. Kita akan amati melalui aplikasi namanya GeoGebra. Nah, ini aplikasi GeoGebranya bisa kalian cari di Google, atau jika ada yang ingin menginstal aplikasi ini di laptop, bisa juga hubungi Ibu ya. Nah, ini sudah Ibu gambar Y sama dengan nilai mutlak X, ini yang normalnya. Kemudian akan kita bandingkan dengan tadi Y sama dengan nilai mutlak 2X. Apa yang terjadi? Nah, ternyata Y sama dengan nilai mutlak 2X itu grafiknya itu lebih apa ini ya? Lebih runcing gitu ya, lebih menguncup atau lebih menyempit begitu daripada yang Y sama dengan nilai mutlak X. Nah, kalau Y sama dengan nilai mutlak 3X mungkin bisa kalian tebak akan menjadi seperti apa. Nah, semakin runcing lagi, semakin mengecil. Berarti kalau 10X, 15X tentu saja akan semakin kecil lagi. Nah, pengecilannya itu bagaimana? Ini Bu ganti warna dulu ya, agar berbeda. Warna apa ya? Biru. Nah, yang normal ini kan yang hijau. Ini kemudian tadi yang 2X, ini yang 3X. Nah, yang 2X dulu. Kalau yang normal ini lihat ya yang hijau. Nah, ini ke pojokan sini itu hanya satu satuan. Yang 2X ke pojokan sini itu ada 2 kotak ya, diagonal dari 2 kotak. Kalau 3X diagonal dari 3 kotak. Kalau 4X berarti nanti akan jadi miringnya tuh ini diagonal dari 4 kotak seperti ini. Sekarang kita coba gambarkan yang setengah itu bagaimana ya, sama dengan nilai mutlak setengah X atau X/2 ya. Oh, ternyata hasilnya semakin melebar. Kalau 1/4 tentu saja akan semakin melebar lagi, begitu ya. Kita kembali lagi ke sini. Ini tadi gambarnya. Nah, ini tadi yang normal, kemudian yang 2X, yang 3X, ini yang setengah X. Bisa kita simpulkan bahwa nilai A ini akan mempengaruhi sempit atau lebar grafik, atau dia itu mengerucut begini, atau membuka gitu ya. Menguncup atau membuka gitu. Semakin besar nilai A, atau untuk A yang semakin besar grafiknya, maka akan semakin menyempit. Nah, untuk A-nya semakin kecil, grafiknya akan semakin lebar seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan meninjau dari variabel yang lain. Kalau tadi A, sekarang coba kita ganti-ganti nilai B-nya. Ini yang normalnya, kemudian kalau B-nya diganti angka 2 bagaimana? Kalau diganti negatif 3 bagaimana? Kita lihat ya. Di aplikasi GeoGebra. Sebentar. Ini tadi yang normal, kemudian kita gambar Y sama dengan X plus 2 tadi itu, X plus 2. Kira-kira akan berubah bagaimana?
ternyata dari yang hijau ini ke yang biru terdapat perubahan, yaitu geser ke arah kiri. Sebanyak berapa? 2 ya, ini dari 0 ke min 2, gesernya sebanyak 2. Jadi kalau di sini plus 2, dia gesernya ke kiri sebanyak 2. Bisa kita tebak kalau dia itu tadi Y sama dengan nilai mutlak X min 3. Kalau tadi plus itu ke kiri, min berarti ke kanan sebanyak 3 satuan. Kalau Y sama dengan nilai mutlak X plus 10, berarti kemana? Geser ke kiri 10 satuan. Seperti itu ya. Ini gambarnya. Yang hijau yang normal, kemudian min 2 plus X plus 2 itu yang sebelah sini. Geser ke kiri 2 satuan. Yang ini min 3 itu geser ke kanan. Jangan kebalik ya. Kalau di sininya plus ke kiri, kalau min justru ke kanan. Ini kalau plus minnya itu ada di dalam nilai mutlak seperti ini. Nah, berarti bisa kita simpulkan nilai B-nya ini yang ada di dalam nilai mutlak mempengaruhi pergeseran ke kanan atau ke kiri, namanya pergeseran horizontal. B-nya positif, gesernya ke kiri sejauh B satuan. Kalau negatif, gesernya ke kanan. Seperti itu. Satu lagi, kita akan meninjau kalau nilai C-nya yang kita ubah-ubah. Oh ini, sebelumnya akan kita bahas dulu mengenai sumbu simetri ya. Nah, yang hijau ini sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Kalau yang X plus 2 sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 2. Ini X sama dengan 3. Bagaimana cara menentukan sumbu simetrinya tanpa kita tahu gambarnya? Gampang saja. Yang ada di dalam nilai mutlak ini disamadengankan 0. Ini ya. Yang ada di dalam nilai mutlak itu kan AX plus B. Ini disamadengankan 0. Nanti cari nilai X-nya. Nah, ini adalah sumbu simetrinya. Contohnya, ini X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 3, berarti sumbu simetrinya X sama dengan 3. Yang ini juga X plus 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 2. Nah, ini garis yang kuning ini adalah garis X sama dengan min 2 yang merupakan sumbu simetrinya. Lanjut tadi ya, kita tinjau dari perubahan variabel C. Contohnya, kalau yang normalnya kan nilai mutlak X. Nah, kalau ditambah 2 tapi di luar seperti ini, hasilnya akan bagaimana? Kalau dikurangi 1 bagaimana? Gitu. Kita akan lihat lagi di GeoGebra. Sembunyikan dulu. Nah, sekarang kita gambar Y sama dengan nilai mutlak X ditambah 2. Apakah akan menggeser ke kiri? Oh, ternyata bukan. Tapi gesernya ke atas. Kalau tadi plus 2 ke atas, kalau min 1 berarti ke bawah sejauh 1 satuan. Gampang ya. Bisa kita simpulkan nanti. Yang normalnya tadi X plus 2 geser ke atas 2 satuan, yang X min 1 ke bawah 1 satuan. Kesimpulannya, nilai C-nya mempengaruhi pergeseran vertikal. Vertikal itu atas bawah. Kalau tadi horizontal, sekarang vertikal. Kalau positif ke atas, negatif ke bawah. C-nya positif. Ini salah ya. Ini diralat ya. C positif geser ke atas. C-nya negatif geser ke bawah. Ini tolong diubah nanti kalau kalian mencatat. Oke? Nah, ini contoh soal selanjutnya. Misal kita diminta untuk menggambar suatu grafik nilai mutlak yang fungsinya Y sama dengan X min 1 plus 2. Cara menggambarnya yang paling mudah itu dengan cara menggambar yang normalnya dulu. Nah, ini kan yang normal kan seperti ini. Gambarnya tadi ya, Y sama dengan nilai mutlak X.
Nah, sekarang karena di sini min 1 yang ada di dalam nilai mutlak, artinya apa? Dia geser kemana? Karena negatif berarti dia geser ke kanan sebanyak 1 satuan seperti ini. Kemudian plus 2, ada plus 2 di sini, berarti geser kemana? Ke atas. Ya, 2 satuan. Jadi yang hijau ini merupakan gambar dari sama dengan nilai mutlak X min 1 tambah 2. Gampang kan? Ya, kalau dengan menggunakan cara manual, boleh kalian dengan menggambarkan tabelnya terlebih dahulu. Misal kita pilih angka X-nya dari 0 sampai 3. Ini kita agak repot sih kalau dengan cara ini. Menurut Ibu lebih mudah cara yang tadi ya, dengan menggeser yang normalnya ini. Tapi kita coba, kalau X-nya 0, itu artinya ini diganti 0. 0 kurangi 1, min 1, nilai mutlak min 1, 1 tambah 2, 3. Kalau X-nya diganti 1 kurangi 1, 0, tambah 2, 2. Kemudian kalau diganti 2, ini kan 1 tambah 2, 3. Kalau diganti 3, 2 tambah 2, 4. Seperti itu. Jadi kita gambar titik-titiknya. 0,3 di mana? 0,3 ini kamu gambar titik. Kemudian 1,2 ini di sini. Terus 2,3 ini. Nah, terus 3,4. Nah, baru kalian hubungkan. Nanti gambarnya sama dengan yang hijau itu. Gitu ya. Kita cek sumbu simetrinya apa benar. Nah, ini kan di sini yang ada di dalam nilai mutlak kan X min 1. Nah, itu disama dengan kan 0. Jadinya X-nya sama dengan 1. Oh, iya nih sumbu simetrinya di X sama dengan 1. Bisa juga kita cek cara menentukan banyaknya pergeseran. Itu di ini nih, min 1 ini nih. Pasti geser ke sana 1. Gitu. Bisa ya? Nah, sekarang contoh soal yang selanjutnya. Y sama dengan 2X min 3. Bagaimana nih caranya untuk menggambar? Nah, ini pertama-tama digambar dulu yang normalnya. Ini yang normalnya ya, Y sama dengan nilai mutlak X. Setelah itu, gambar ini karena di sini ada 2X, ya kita buat yang Y sama dengan nilai mutlak 2X seperti ini. Nah, kalau tadi kan 1 di sini, kalau 2 tadi tuh kesananya itu sampai ketemu pojokan itu 2 satuan ya, 2 kotak gitu. Nah, berarti ini harus 2 kotak. Nah, min 3. Geser kemana kalau min? Geser ke kanan. Tapi apakah benar gesernya 3? Nah, ternyata bukan. Gesernya itu sejauh 3 bagi 2. Ingat ya, kalau di sini ada suatu angka, gesernya sejauh 3 bagi 2, yaitu 1,5. Jadi geser ke sana 1,5. Seperti ini. Ya. Jadi yang hijau ini adalah grafik 2X min 3. Ini yang paling perlu digarisbawahi atau diperhatikan, itu gesernya bukan 3 satuan, tapi harus dibagi dengan 2. 3 per 2 itu 1,5. Gitu. Ini sumbu simetrinya ya, sumbu simetrinya berarti di 3 per 2. Dari mana? Ini kalau kita gambar manual bisa dengan tabel seperti tadi. Ini ambil dari 0 sampai 3. Ini bebas ya mengambilnya dari angka berapa sampai angka berapa. Y-nya 3 itu dari mana? 2 kali 0 min 3. Berarti min 3 nilai mutlaknya 3 gitu. Nah, ini didapatkan titik-titik ini. Kita cek. 0,3. Gambar di sini. 1,1. Iya, di sini. Terus 2,1, oh benar di sini. 3,3 di sini, kamu hubungkan. Begitu. Ini tadi mencari sumbu simetri ya. 2x min 3 sama dengan kan 0. Ini sebenarnya hanya untuk mengecek kembali. Kalian tadi dengan cara menggeser itu juga sudah benar. Ini hanya untuk mengecek kembali apakah sudah benar atau belum. Sumbu simetrinya 3 per 2 benar. Terus pergeserannya, cara menentukan pergeserannya tinggal
min 3 bagi 2, yaitu min 3 per 2 atau min setengah. Min setengah kemana? Min itu ke kanan, setengah itu, setengah. 1/2 ya sejauh 1/2. Seperti itu ya. Nah, sekarang ayo kita coba tebak-tebak tidak berhadiah. Ini ada satu gambar, mari kita tebak dia itu fungsinya apa gitu. Y sama dengan apa? Dilihat nih, ininya ke sini satu-satuan. Oh, berarti nilai mutlak X. Karena geser ke kiri berarti plus. Berarti nilai mutlak X plus 4. Gampang kan? Nah, lagi. Ini sekarang. Ini harus dicermati dulu. Ini ke sini satu-satuan. Berarti normal. Geser ke kanan. Berarti berapa satuan? 1. Berarti nilai mutlak X min 1. Gampang kan? Lagi ya. Nah, ini. Nah, ini bedanya. Ini ke sini 2. 2 satuan. Berarti nanti depannya 2X. Ya sama dengan 2X plus gesernya kita masih ya. Kalau bingung ya kita sebut aja N. Kita kan tadi gesernya belum tentu 5 gitu ya. Kita anggap aja dia itu N. Nah, caranya sumbu simetrinya itu kan pasti ini yang ada di dalam nilai mutlak itu disama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai N ini itu berapa gitu. Ya udah 2X sama dengan N, X-nya N per 2, padahal kita tahu sumbu simetrinya X-nya itu 5. Sebenarnya tinggal kita ganti X-nya jadi 5. Berarti N per 2 sama dengan 5, N-nya 10. Gampangannya seperti ini. Di sini 5 angkanya. Terus di sini ada 2, tinggal dikalikan 5 kali 2 itu 10. Jadinya grafiknya ya sama dengan nilai mutlak 2X min 10. Nah, ini menentukan ini min atau plusnya. Lihat gesernya kemana? Ke kanan berarti min. Gitu ya, gampang kan? Lagi nih, satu lagi. Ini ke atas berapa satuan nih sampai pojok sini? 1, 2, 3 berarti depannya 3X. Plus N. N-nya kita kan nggak tahu. Tadi caranya gimana? Cara cepatnya? 3 kali, ini berapa di sini? 2. Ini nggak usah kamu perhatikan positif atau negatifnya ya yang ini. Yang penting kamu tahu ini kenapa positif. Karena dia gesernya ke kiri. Jadi 3X plus N. Kalau tadi gesernya ke kanan, di sininya min N. 3X plus N. N-nya yaitu 2 kali 3. Sehingga Y sama dengan nilai mutlak 3X plus 6. Gampang kan? Nah, itu dia mengenai grafik fungsi dari nilai mutlak. Semoga bisa dipahami ya. Kalian juga bisa latihan menggambar. Ini digambar lagi di buku kalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.